Siapa sangka jika kaliber Imam Nawawi, ulama tersohor bermazhab Syafi'i yang menulis sebanyak kurang lebih 40 karya ilmiah terkenal, lebih memilih hidup menyendiri. Baginya, memiliki istri tidak lebih berarti dibanding ngaji dan ngaji. Saya sih sempat berpikir, sealim Imam Nawawi, tidakkah berpikir untuk mempunyai keturunan guna meneruskan gen keulamaannya? Salah satu karomah yang dimiliki Imam Nawawi adalah jarinya bisa mengeluarkan cahaya saat sedang menulis, sebagai penerang kala mati lampu. Hal demikian juga dimiliki oleh Imam Rafi, tapi bukan jarinya yang bercahaya, melainkan pohon yang berada di sampingnya. Konon, Imam Nawawi juga diakui sebagai seorang wali kutub. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, termasuk wali kutub Hadramaut, pernah menitip pesan untuk Syekh Ali Baros, penyusus Ratib Al-Atas, supaya membaca kitab Minhaj karya Imam Nawawi, sebab penulisnya adalah seorang wali kutub dan yang membacanya mendapat jaminan futuh, terbuka pikirannya. Tidak hanya Imam Nawawi, dalam risalahnya itu, Syekh Abu Gudah juga menyebutkan daftar ulama-ulama jomblo lainnya, seperti Imam Dahabi sang sejarawan handal, Imam Ibnu Jarir at-Tabari sang sejarawan terkemuka abad pertengahan, sang pakar nahwu dan bahasa yang beraliran Mu'tazilah Imam Zamakhsyari dan masih banyak lagi. Jadi, buat para jomblowan-jomblowati yang dimuliakan Allah, tidak usah khawatir, pilihan Anda semua adalah langkah ulama-ulama besar yang tidak diragukan ketokohan dan kebesarannya. Kembali ke Imam Nawawi, kita bisa menemukan ketegasan prinsip beliau dalam bagian pembuka Kitab Al-Majmu', kitab komentar dari Kitab Al-Muhadzab. Dalam kitab itu, Imam Nawawi secara tegas menyatakan dukungan atas mazhab jomblonya dengan mengutip beberapa argumen ulama, seperti Al-Khatib Al-Baghdadi, ulama ahli hadis dan sejarawan, yang berpesan demikian. Seorang penuntut ilmu dianjurkan untuk menjomblo sebisa mungkin, agar fokus belajarnya tidak terganggu oleh kesibukan rumah tangga dan repot mencari nafkah. Lihat Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab, Juz 1, halaman 35, juga ucapan seorang sufi besar Ibrahim di Adham berikut. Artinya, barang siapa yang disibukkan dengan mulus paha para wanita, maka tidak akan bahagia. Berikutnya, Imam Nawawi juga mengutip ucapan Sufyan ats-Tsauri, seorang mujtahid mutlak berkebangsaan Kufah. Bagi saya, cukup menggelikan, artinya, ketika seorang faqih, orang yang menguasai ilmu agama, menikah, maka ia telah menaiki perahu mengarungi lautan. Ketika sudah memiliki anak, berarti telah ia hancurkan perahu itu. Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab, Juz 1, halaman 35. Dalam mukodimah kitab Majmu'-nya, Imam Nawawi melanjutkan, artinya, saya menegaskan, semua ucapan ulama di atas, yang menganjurkan membujang, sesuai prinsip kami, bahwa orang yang tidak membutuhkan menikah, sunnah menjomblo, begitupun bagi yang merasa butuh, tetapi belum punya biaya. Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab, Juz 1, halaman 35. Namun, jangan salah paham, bukan berarti Imam Nawawi mengingkari anjuran menikah sebagai sunnah Rasul. Dalam karya-karya ilmiahnya, sebagaimana ulama pada umumnya, tetap menuliskan bab nikah sebagai anjuran dalam Islam. Berikut saya kutip dari kitab Al-Majmu' pada bagian bab nikah. Secara tegas beliau sampaikan bahwa hukum asal menikah adalah boleh. Artinya, terkait hukumnya, nikah telah disyariatkan dalam Al-Quran dan hadis. Para fuqaha, ahli hukum Islam, berbeda pendapat, apakah nikah itu wajib, atau boleh. Kalau mazhab kami, Syafi'i, boleh. Lihat Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab, Juz 17, halaman 202. Kesimpulannya, Imam Nawawi adalah termasuk orang yang tidak membutuhkan menikah. Justru seandainya menikah, menurutnya,
Fokus pengabdiannya terhadap untuk ilmu agama akan terganggu. Berkat tirakat jomblonya itu, ia bisa fokus menulis banyak karya ilmiah yang representatif dan dirujuk banyak kalangan.